Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Susanto, dokter gadungan asal Grobogan bohongi keluarga kuliah ke luar negeri hingga palsukan rapor saat SMA. Desa Janglengan Sukoharjo memperkenalkan desanya sebagai wisata olahraga melalui lomba balap kano. Dampak maraknya penjualan secara online, omset penjualan pedagang di Pasaraya 2 Salatiga menurun drastis. Pedagang kini belajar beradaptasi untuk berjualan secara online. Sejumlah pedagang di Pasaraya 2 Salatiga mengalami kerugian akibat maraknya penjualan di pasar online yang membuat para pembeli teralihkan. Sejumlah pedagang mengaku terus beradaptasi agar bisa berjualan baik secara tradisional maupun secara online. Inilah kondisi Pasar Raya 2, pasar terbesar di kota Salatiga pada hari Senin. Suasana sangat sepi pembeli. Penurunan pembelian terjadi pasca pandemi COVID-19 akibat maraknya penjualan di pasar online. Wulan, salah seorang penjaga toko perlengkapan pengantin dan haji mengaku, kini tidak bisa dipastikan ramai tidaknya pengunjung karena kondisi pasar yang cenderung sepi. Pembeli yang datang hanya pelanggan lama sehingga omset penjualan turun hingga 50%. Ini bisa agak ramai ya, sekarang menurun lah. Kayak biasanya hari Minggu, Senin tuh ramai, sekarang nggak begitu tertentu lah. Kecuali kalau ada yang mantenan atau apa itu tetap ramai. Tapi kalau di luar itu ya kadang ramai, kadang sepi. Berarti hari-hari tertentu aja ya? Oh, hari tertentu. Sementara itu, Erizal, pemilik toko pakaian juga mengaku kondisi pasar kini sepi pembeli. Ia juga mengalami penurunan omset dari sebelumnya 30 juta rupiah per bulan menjadi 9 juta rupiah. Sepinya pasar tetap membuat Erizal berjualan seperti biasa dengan mengandalkan 4 kios miliknya yang terletak di tempat strategis. Namun sayang, 2 kios miliknya terpaksa harus ditutup lantaran merugi dan tidak mampu membayar biaya sewa dan operasional. Covid tahun 2021 sampai sekarang ini ya udah. Ini yang teman-teman yang di belakang udah banyak yang nggak jualan. Kenapa itu? Ya kadang ke pasar 1 minggu nggak laku. Kalau kita kan posisi tempatnya masih bagus kan, masih ada harapan gitu, asal berani ke pasar ya ada rezeki. Para pedagang kini hanya pasrah, namun mereka akan mencoba berjualan secara offline dan online untuk mendapatkan penghasilan. Filianto melaporkan dari Salatiga. Harga beras yang masih mahal membuat masyarakat di Kabupaten Purworejo tercekik. Jika pedagang sepi pembeli, masyarakat justru rela hutang untuk membeli beras demi bertahan hidup. Masih tingginya harga beras di Pasar Baledono membuat masyarakat Purworejo kewalahan. Beras medium yang semula dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram, naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga beras premium, sebelumnya dijual seharga Rp13.000 per kilogram, naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini membuat pedagang beras di Pasar Baledono kesulitan mendapatkan pembeli dan penjualan tidak stabil. Dampaknya omset penjualan beras menurun hingga 50% dari biasanya. Medium dulu sekitar 10 ribuan. Sekarang Pak? Sekarang 13 ribu. Untuk premium Pak? Premium 15 ribu. Sebelumnya? Sebelumnya paling sekitar 13 ribu. Dengan kenaikan ini ada kendala Pak dalam penjualannya Pak? Kendala agak sepi. Naiknya harga beras tidak hanya menyusahkan pedagang, masyarakat pun ikut kesusahan. Bahkan ada warga yang rela berutang untuk membeli beras dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Cuma utang uang kadang buat beras. Soalnya kan kalau utang beras beli janganan banget, ya malu tuh. Kalau utang uang kan jauh lebih lain-lainnya tuh. Jadi
Harga beras naik ini sempat hutang ya Pak untuk beli keperluan sehari-hari ya Pak? Hari soalnya kan ada kumpulan bisa BKK, pengajian ya, itu memerlukan dana, ya tidak sedikit. Apalagi harga beras mahal ya Pak ya? Harga beras mahal. Saat ini masyarakat Purworejo banyak yang berjuang untuk bertahan hidup. Mereka berharap pemerintah dapat mencari solusinya agar harga beras di pasaran kembali stabil. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Polisi menetapkan Agus Rianto, sopir truk tronton sebagai tersangka dalam kasus tabrakan maut di keluar tol Bawen, Kabupaten Semarang. Ia dianggap lalai mengontrol fungsi rem sebelum melakukan perjalanan sehingga menyebabkan tabrakan. Tabrakan maut di keluar tol Bawen menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 27 orang menderita luka-luka. Kepolisian Resor Semarang menetapkan sopir truk tronton Agus Rianto sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di keluar tol Bawen, Kabupaten Semarang. Agus dinilai paling bertanggung jawab atas hilangnya 3 nyawa dan terlukanya 27 orang. Berdasarkan hasil gelar perkara dengan metode Traffic Accident Analysis, Agus selaku sopir lalai mengecek fungsi rem sebelum melakukan perjalanan, sehingga truk yang dikendarainya menabrak 16 kendaraan, 7 mobil dan 9 sepeda motor. Sudah kita laksanakan dan kita sudah menetapkan sebagai tersangka ya. Dari sopir tronton menjadi tersangka. Namun demikian penyidik lantas akan mengembangkan overdimensi juga. Jadi tronton akan kita lihat apakah dimensinya melebihi, termasuk korporasi. Ada 2 pelanggaran sopirnya tentang kelalaian. Sementara secara administrasi seperti itu, letak kelalaiannya kaitannya dengan fungsi rem ini sedang diperiksa. Terus kita cari overdimensinya pasal 27 termasuk korporasi. Jadi manajemen perusahaan CV bertanggung jawab itu di 315. Nanti kalau memang betul maintenance daripada kendaraan itu tidak rutin, itu nanti bisa kita cabut untuk operasional. Selain itu, Agus juga hanya mengantongi SIM A. Padahal jenis kendaraan yang dikendarainya seharusnya Agus memiliki SIM B2. Sementara itu, polisi juga meralat data korban meninggal dunia, yang sebelumnya 4 orang menjadi 3 orang yang meninggal dunia. Dari hasil pendataan kami bahwa jumlah keterlibatan korban yang terlibat adalah sebanyak 30 orang. Di mana yang meninggal dunia ada 3 orang, yang dipastikan meninggal dunia adalah 3 orang, dan 1 orang kondisinya luka berat, di mana membutuhkan pengawasan intensif dan membutuhkan alat bantu pernafasan. Sedangkan yang 26-nya dikategorikan sebagai luka ringan yang tidak terlalu membahayakan. Kemudian saat ini 17 dari korban tersebut sedang dirawat inap dan sisanya itu rawat jalan. Tabrakan maut di keluar tol Bawen, Kabupaten Semarang terjadi pada hari Sabtu. Sebuah truk tronton kehilangan kendali sehingga menabrak 16 kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Para korban tidak sempat menghindar karena lampu lalu lintas dalam kondisi menyala dan truk datang tiba-tiba. Julianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kebakaran menghanguskan sebuah pabrik kayu di Meranggen, Demak. Dugaan sementara api bersumber dari kebakaran sampah sisa tanaman jagung. Kobaran api besar membakar pabrik kayu Kuripan di Desa Kalitengah, Kecamatan Meranggen, Demak. Api pertama kali terlihat dari bagian belakang pabrik lalu merembet ke seluruh pabrik. Petugas mengerahkan alat berat untuk mengurai tumpukan kayu, namun besarnya kobaran api menyebabkan kayu bernilai ratusan juta rupiah ludes. Peristiwa ini baru dilaporkan ke polisi setelah api membesar. Dugaan sementara api bersumber dari pembakaran sisa tanaman jagung yang baru dipanen di sekitar pabrik. Dugaan sementara ini kita masih belum simpulkan, ini masih dalam penyelidikan. Nah ini masih kita gali beberapa keterangan mungkin di luar dari perusahaan.
apakah sebelumnya ada masyarakat yang membakar sampah atau mungkin membakar sisa-sisa tanaman, atau memang dari Denot sendiri membakar sampah sisa dari perusahaan. Ini yang terbakar apa, Dan? Terbakar kayu log. Kayu log ya. Oke. Polisi masih memeriksa saksi, baik dari warga maupun pihak pabrik untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Seorang pria tewas tenggelam di Sungai Lukulo, Kabupaten Kebumen saat sedang mandi. Diduga korban tidak mengetahui kedalaman sungai serta kelelahan saat berenang. Usai mendapat laporan warga adanya seorang pria yang tenggelam di Sungai Lukulo, Kebumen, tim SAR gabungan langsung mencari keberadaan korban. Tim SAR menyisir sungai hingga menyelam ke kedalaman 6 meter. Setelah beberapa lama melakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kita upayakan pencarian dengan cara penyelaman kurang lebih di kedalaman 5-6 meter menurut informasi warga di seputaran lokasi, dan alhamdulillah tadi pada pukul 16.35 untuk korban atas nama Nurholis berhasil diketemukan oleh tim SAR gabungan. Korban diketahui bernama Nurholis, warga desa Ranterjo, Kecamatan Klirong, Kebumen. Ia tenggelam saat berenang di sungai. Diduga korban tidak mengetahui kedalaman sungai, serta korban kelelahan saat berenang. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Dalam upaya mengurangi sampah di TPA Jatibarang, pemerintah Kota Semarang menggelar lomba pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Dengan lomba ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah serta mengurangi jumlah sampah di TPA Jatibarang. Lomba pengelolaan sampah yang diberi nama Lampah Kita atau Kelola Sampah digelar di Kota Semarang mulai tanggal 25 September hingga 15 Oktober 2023. Lomba bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh pihak dalam upaya pengurangan sampah 30% dan juga penanganan sampah 70% di Kota Semarang. Lomba bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh pihak dalam upaya pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% di Kota Semarang sehingga tidak semua sampah terbuang ke TPA Jatibarang. Lomba berupa pembuatan video pengelolaan sampah yang meliputi 4 kategori, yakni pengelolaan sampah berbasis lingkungan masyarakat, pendidikan, pasar, dan perguruan tinggi. Teman-teman semua, jadi nanti lomba ini adalah lomba berbasis video gitu ya. Jadi bagaimana pengelolaan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di pasar dan sebagainya, sehingga lomba ini diikuti bisa diikuti ada 4 kategori. Untuk pemenang lomba, pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan total hadiah sebesar Rp180 juta. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.